Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita satu dalam doa sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada Engkau Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di pihak kami. Dan Engkau Allah yang selalu melindungi setiap kami, dan Engkau Allah yang selalu menjaga setiap kami. Dan kami yakinkan pertolongan-Mu itu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus isi setiap kehidupan kami dengan firman-Mu, dan terus Engkau isi hidup kami dengan satu kebenaran yang terus kami hidupi di dalam keseharian hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang selalu membela hidup kita. Dia adalah Allah yang selalu menyertai setiap hidup kita dimanapun kita berada. Dia Allah yang selalu menolong apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya bahwa Tuhan ada menolong setiap hidup kita semua. Nah, ketika kita percaya bahwa Tuhan menolong hidup kita, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hebat. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Nah, satu hal yang harus kita pahami, satu hal yang harus kita mengerti, bahwa gini, kita nggak boleh lengah dalam hidup kita. Kita harus waspada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayub 2 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu siap dalam segala keadaan. Siap dalam segala keadaan. Nah, kita tahu Bapak Ibu, dan kita pahami, mungkin secara pribadi kita memahami bagaimana kondisi setiap kita hari-hari ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak pernah kita duga itu terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang biasanya berjalan dengan baik, tiba-tiba kok tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada saudara atau teman kita yang tadinya sehat tapi mengalami satu hal dalam kehidupannya. Nah, ada satu hal yang tidak menentu di depan kita Bapak Ibu. Tetapi percaya satu hal gini, ketika anak-anak Tuhan berpaut terus kepada Tuhan, ketika anak-anak Tuhan terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita percaya di depan sana ada masa depan, ada pengharapan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kisah tentang Ayub di sini, Ayub adalah orang yang terkaya. Dia terkaya di daerahnya. Dan kita lihat bahwa dia adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang jujur. Dan kita lihat lagi bahwa dia orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, atas izin Tuhan, Ayub kan mengalami satu masa yang sangat sulit. Mengalami satu masa dia harus kehilangan anak-anaknya. Dia harus kehilangan seluruh harta benda. Itu yang dialami Ayub. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Ayub 2 ayat yang sebelumnya, ayat yang 9, itu dikatakan apa Bapak Ibu? Di sana dikatakan bahwa maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Wah, ini yang dikatakan oleh istri Ayub pada saat itu. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Nah, pada waktu Ayub terkena barah, busuk, dan telah kehilangan semua harta benda Bapak Ibu,
Pada saat itu istri Ayub mencela kesetiaan Ayub. Dan dia menyuruh apa? Dia menyuruh menghujat Allah dan mati. Nah, tentunya ini masa-masa yang gak mudah Bapak Ibu. Masa-masa yang sulit bagi Ayub ketika dia mengalami hal yang demikian. Tetapi hari ini mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya belajar, kita semua belajar dari kehidupan Ayub. Kita lihat bagaimana sikap Ayub. Kita lihat bagaimana respon Ayub ketika dia mengalami masa-masa yang sedang dia hadapi. Nah, saya teringat waktu dulu masa-masa ketika saya mengambil sebuah keputusan untuk saya ikut Tuhan. Saya mengambil sebuah keputusan untuk saya dibaptis. Saya iring Tuhan. Saya sekolah Alkitab. Saya terjun di dalam sebuah pelayanan. Dan saya mengambil bahwa saya mau iring Yesus. Dan saya teringat lagu, Bapak Ibu pasti tahu, ini lagu lama sekali. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu penggalan dari sebuah kalimatnya Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi kita ketika kita menyanyikan lagu ini sangat mudah sekali untuk dinyanyikan, karena kita tinggal membaca teks dan kita menyanyikan saja. Tetapi gini Bapak Ibu, ketika kita sudah mengambil satu keputusan untuk kita iring Tuhan Yesus, saya mau iring Tuhan Yesus, berarti gini kan, kita harus siap dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena ketika kita iring Yesus bukan bicara tentang hal berkat saja. Ada hal-hal yang harus kita tanggalkan. Ada hal-hal yang harus kita bayar dalam hidup kita ketika kita mau iring Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pelayanan. Kita terjun dalam pelayanan. Ada hal-hal yang harus kita buang dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Nah, mungkin gini Bapak Ibu, ketika kita iring Tuhan Yesus, ketika kita masuk dalam ladang pelayanan, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Ada hal-hal yang harus kita buang. Kita harus siap Bapak Ibu. Kita harus siap menerimanya dan apa? Kita harus siap membuang dan menanggalkan itu semua. Nah, apa yang Yesus alami? Mungkin itu akan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Mungkin kita dicela. Mungkin kita dihina orang. Mungkin kita dijauhin orang. Ngapain kamu ikut Yesus? Ngapain kamu iring Yesus? Ngapain kamu mentaati segala perintah Tuhan? Ngapain kamu harus hidup kudus? Udahlah, tinggalkan itu semua. Kadang ada hal-hal yang harus kita hadapi dalam hidup ini untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita iring kepada Tuhan, untuk kita menerima segala keadaan, konsekuensi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, kadangkala sangat mudah untuk orang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sudah memberkati keluargaku, Engkau sudah memberkati segala usahaku, Engkau sudah memberkati masa depanku, sehingga aku dapat bekerja dengan baik. Aku bisa mendapat suatu penghasilan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sangat mudah sekali ketika kita dalam keadaan baik. Nah, tetapi ketika kita dalam suatu keadaan yang terbalik Bapak Ibu, ketika kita mengalami satu masa kesesakan, kenapa ini kok hal yang harus saya hadapi hal seperti ini? Ada satu penderitaan yang mungkin boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan dalam setiap hidup kita. Apa kita masih berkata, terima kasih Tuhan? Apa kita masih berkata, kita bersyukur kepada Tuhan? Kita mempunyai sikap, atau kita mempunyai sikap seperti Ayub, kutuki saja, matilah,
Tinggalkan saja Allahmu. Udah lupakan apa yang sudah engkau buat selama ini. Nah, siap dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu, kita nggak tahu kan hari-hari ke depan seperti apa. Satu hari ke depan ketika kita keluar dari rumah, kita keluar dari ruangan rumah, kita pergi ke tempat kerja, kita pergi ke masyarakat, kita nggak tahu situasi apa yang akan kita hadapi. Kalau kita pahami dan kita tahu hari-hari ini yang kita hadapi secara real di depan mata dan nyata, itu kan kita sedang menghadapi dunia secara global, sedang menghadapi yang namanya apa? Pandemi. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu sampai kapan ini kita hadapi, sampai kapan kita mengalami hal yang seperti ini. Tapi satu hal yang harus kita percayai Bapak Ibu, saya percaya, kita percaya, semua percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa gini, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada masa depan yang penuh pengharapan. Ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kita untuk orang-orang percaya. Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu, akan ada rintangan di depan sana, akan ada tantangan yang akan kita hadapi, akan ada ujian yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, artinya setiap kita, saya sendiri, kita harus waspada dengan setiap langkah kita, dengan setiap keputusan yang kita ambil. Siap dalam segala keadaan. Waspada. Waspada dengan hati kita. Perhatikan hati, perhatikan pikiran, tindakan kita. Apa yang kita buat dalam hidup kita harus waspada. Siap dalam segala keadaan. Nah, yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu minggu ini ada di web RDMB. Bapak Ibu bisa baca dan masuk ke webnya, dan saya akan bacakan sekarang. Seiring dengan perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh menjadi orang percaya yang semakin dewasa. Dewasa bukan hanya sekedar di dalam pengetahuan akan kebenaran, namun dewasa karena memiliki iman yang teruji akibat mempraktekkan kebenaran di dalam sebuah kenyataan yang sulit. Memang akan mengejutkan ketika ayat yang mendasari pesan Tuhan ini diambil dari kehidupan Ayub. Nah, namun Tuhan ingin kita menghadapi kenyataan bahwa saatnya kita perlu belajar dari tokoh yang bernama Ayub ini. Meskipun sangat tidak mudah membayangkan ujian yang harus dijalani Ayub, namun respon pertama yang ditunjukkan Ayub adalah berani menerima kondisi apapun. Nah, kita lihat respon Ayub, dia berani menerima kondisi apapun kalau itu diizinkan Tuhan terjadi atas dirinya. Nah, bagi Ayub, alangkah egoisnya ia apabila hanya mau menerima yang enak-enak dari Tuhan dan menolak hal yang buruk. Kan dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, Ayub 2. Dan Ayub mengalami Tuhan melalui apa? Melalui masalahnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, masalah, problema, apapun yang kita hadapi, sebenarnya gini, kita akan mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Kita akan mengalami keintiman lagi dengan Tuhan kalau kita gini, responi setiap masalah dengan baik. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Nah, apapun yang kita hadapi hari-hari Bapak Ibu, mungkin kesukaran, kesedihan, kehilangan, saya sendiri harus belajar.
Kita semua harus belajar Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus dapat menyelaraskan apa? Paradigma. Kita harus menyelaraskan apa? Pola pikir yang benar. Kita harus menyelaraskan apa? Kita harus selaras dengan maksud Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kita harus selaras. Kita harus sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kita percaya bahwa itu semua apa? Itu adalah proses. Itu adalah proses untuk apa? Mendewasakan iman kita. Kita percaya bahwa kita ketika kita mempraktekkan, mempertahankan nilai-nilai kebenaran, kita percaya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam segala apapun, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan terus memegang setiap hidup kita. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk kita tetap siap dalam setiap keadaan? Tentunya ada caranya. Tentunya ada step demi step yang harus kita jalankan. Bagaimana caranya untuk kita tetap siap dalam segala keadaan? Yang pertama gini, di Ayub 2 ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, sekarang ini ayat penekanannya Bapak Ibu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi kita tidak mau menerima yang buruk. Cukup sampai di situ. Nah, yang pertama, bagaimana caranya untuk kita tetap siap dalam segala keadaan? Yang pertama gini, posisikan kita sebagai prajurit. Posisikan hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu, bahwa saya adalah seorang prajurit. Nah, artinya seorang prajurit, dia harus siap dan mau ditempatkan di mana saja, dalam situasi dan kondisi apapun. Seorang prajurit dia harus berjaga-jaga. Seorang prajurit dia harus waspada. Dia harus siap. Nah, kenapa Ayub katakan ini? Apakah kita mau menerima hal yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima hal yang buruk? Seorang prajurit, dia harus mau menerima apa? Di dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun, di dalam medan apapun, dia harus siap mau menerima. Dia harus siap di dalam segala keadaan yang dia hadapi. Karena dia apa? Dia seorang prajurit. Posisikan kita sebagai seorang prajurit. Nah, hari-hari ini, Bapak Ibu, hari-hari selanjutnya, saya katakan tadi, hari-hari ke depan, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita terperdaya dengan keadaan situasi dunia ini yang mungkin yang Tuhan minggu lalu kita terintimidasi dengan keadaan mungkin yang kita hadapi hari-hari ini, dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Sepertinya tidak mungkin itu terjadi dalam hidup saya. Sepertinya saya tidak mungkin bangkit lagi dalam hidup saya. Atau kita menjadikan ini menjadi zona nyaman. Ketika kita nyaman di rumah, kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak lagi membacakan kebenaran firman Tuhan, menjadi zona yang nyaman dalam hidup kita. Ini bahaya sekali. Ini menjadi hal yang lengah dalam kehidupan kita. Nah, seorang prajurit, dia harus siap. Dia harus waspada. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan itu datang, Bapak Ibu? Sesuatu hal yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat daripada kehidupan Ayub, kita belajar kehidupan Ayub. Di sana dikatakan apa? Ayub tidak menjadikan Tuhan sebagai musuhnya. Ayub tidak menjadikan Tuhan sebagai musuhnya. Nah, sebagai seorang prajurit, jadikan Tuhan itu sebagai komandan hidup kita. Kita prajurit, dia komandannya. Artinya gini, kita dalam kendali Tuhan. Artinya kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Dia adalah komandan kita. Dia adalah prajurit kita. Dia yang mengendalikan kehidupan kita. Ketika tantangan itu datang, ketika rintangan itu datang, nah saya percaya gini,
Komandan tahu. Komandan terus memantau prajuritnya, Bapak Ibu. Dan kita sebagai seorang prajurit, kita sebagai apa? Sebagai orang percaya yang mengiring Tuhan Yesus, kita harus ikuti apa? Arahan. Kita harus ikuti arahan. Kita harus ikuti instruksi daripada Tuhan. Kita harus ikuti tuntunan daripada Tuhan. Dan kita harus apa? Hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita tetap siap dalam segala keadaan? Posisikan kita sebagai seorang prajurit. Kita harus ikut instruksi daripada komandan kita. Kita harus ikut tuntunan daripada komandan kita. Apa yang komandan katakan, apa yang komandan instruksikan, kita harus mengikuti arahannya. Dan kita nggak bisa seenaknya jalan sendiri, Bapak Ibu. Untuk kita siap di dalam segala keadaan, kita nggak bisa jalan seenaknya sendiri. Kita mau ke arah kiri ya bebas, ke arah kanan bebas, ke belakang, ke depan atau kemanapun bebas. Tetapi kita harus ikuti komandan berbicara. Kemana dia berbicara, kita harus ikuti. Sehingga hidup kita akan selalu siap. Karena apa? Kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Seorang prajurit harus terkoneksi dengan komandan. Nah, setiap kita, Bapak Ibu, sebagai kita orang-orang percaya, orang-orang yang terus mengiring Tuhan Yesus, kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga kita dikatakan apa? Kita akan selalu siap di dalam setiap keadaan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk kita tetap siap dalam segala keadaan? Nah, yang kedua, tetap di Ayub yang sama, Ayub 2 ayat yang 10, saya akan bacakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, yang ini ayat penekanannya lagi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk kita tetap siap dalam segala keadaan? Yang kedua selalu isi hidup kita dengan amunisi. Selalu isi hidup kita dengan amunisi. Kita nggak bisa kosong, Bapak Ibu. Saya percaya ketika Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang baik, yang buruk. Saya percaya ketika Ayub berkata seperti itu, dia yakin, dia percaya kepada Tuhan. Ada hubungan yang dia bangun kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan hidupnya selalu menjaga. Nah, isi amunisi dalam hidup kita. Artinya, banyak kebenaran-kebenaran, banyak hal-hal yang dibenarkan hari-hari ini yang mungkin kita alami, yang mungkin kita hadapi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Oh, yang ini benar. Oh, yang ini benar. Dunia mengatakan benar, tapi ketika kita saring dengan kebenaran firman Tuhan, ternyata ini nggak betul. Firman Tuhan tidak mengatakan ini, tetapi dunia mengatakan bahwa ini suatu kebenaran. Dan firman Tuhan mengatakan ini bukan kebenaran. Nah, bagaimana untuk kita siap dalam segala keadaan? Isi terus hidup kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Itu amunisi kita, Bapak Ibu. Amunisi kita firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan kita aplikasikan hidup kita. Nah, lalu apa hal yang harus kita lakukan? Pujian penyembahan. Kita nggak bisa lengah, Bapak Ibu. Kita harus datang terus setiap hari kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan sepanjang hari ini? Tuhan, apa yang harus saya perbuat hari-hari ini? Tuhan, langkah apa, keputusan apa yang harus aku ambil hari ini? Kita bangun terus relationship kepada Tuhan. Kita harus terus membangun hubungan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan itulah amunisi.
Karena kita percaya Bapak Ibu, ketika kita membangun hubungan terus kepada Tuhan, kita membangun satu penyembahan terus kepada Tuhan, kita percaya gini, ada satu aliran-aliran yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang terus yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang terus Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kita percaya gini Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita doa kepada Tuhan, ketika kita menyembah kepada Tuhan, itu bukan hal yang biasa Bapak Ibu. Tetapi Tuhan akan terus isi setiap kehidupan kita dengan apa? Dengan kuat kuasa Tuhan. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan. Dengan apa? Dengan rohnya Tuhan yang terus mengisi setiap kehidupan Tuhan. Minta terus Bapak Ibu, minta terus pengurapan. Pengurapan terus yang selalu baru, hari demi hari. Nah, banyak hal-hal yang dunia tawarkan Bapak Ibu. Mungkin di hari-hari, di masa-masa pandemi ini, baik dunia tawarkan yang hal yang mudah mungkin, yang mungkin kita berkata, iya betul ini lebih mudah, ya betul ini lebih enak sepertinya. Mungkin kita bisa terjadi, kita bisa melanggar firman Tuhan, dan kita nggak siap dengan keadaan yang akan kita hadapi di hari-hari kemudian. Kita lengah, kita terjerumus, bahkan kita bisa jatuh, dan kita jatuh dengan tipu daya si iblis. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita bangun kehidupan kita di poin yang kedua ini. Kita terus isi amunisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hubungan kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan harus kita naikkan. Kapan? Hari demi hari dalam hidup kita. Dan yang poin yang pertama tadi apa? Posisikan kita sebagai seorang prajurit. Kenapa? Seorang prajurit dia harus siap sedia. Kenapa? Seorang prajurit dia harus waspada. Kenapa? Seorang prajurit dia harus mempunyai mentalitas seorang prajurit. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan, dengan pesan Tuhan minggu ini, siap dalam segala keadaan. Kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau penuhi setiap hidup kami. Saya mau memposisikan hidup saya sebagai seorang prajurit yang selalu waspada, yang selalu mempunyai mental seorang prajurit. Dan yang kedua, terus isi setiap kehidupan kita dengan amunisi kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Amunisi penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, kita percaya kita menyembah kepada Tuhan. Saya katakan tadi apa? Ada roh yang terus mengcover kehidupan kita. Ada Roh Kudus, ada urapan Allah yang terus mengisi kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu, kita terus maju di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus siap di dalam segala keadaan. Karena kita percaya bahwa gini, anak-anak Tuhan terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan terus ada dalam naungan ketika apa syaratnya Bapak Ibu? Ketika kita berseru terus kepada Tuhan. Ketika apa? Kita terus terbangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu minggu ini Tuhan. Untuk kami terus siap di dalam segala keadaan apapun Tuhan. Dan mari Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh pengurapan yang daripada Engkau Bapa. Karena kami sadar dan kami tahu Bapa, kami nggak mampu untuk kami jalan seorang diri. Kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan yang daripada Engkau Bapa. Kami butuh Roh Kudus-Mu yang terus mencengkram kehidupan kami Tuhan. Kami perlu genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan kami pagi hari ini kami terus mau menguatkan iman kami, menguatkan iman percaya kami, untuk kami punya respon yang benar terhadap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa itu semua untuk mendewasakan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Dan Kau kuatkan setiap kami yang dalam keadaan sakit. Kau kuatkan setiap kami yang dalam keadaan lemah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepada Tuhan, maka pertolongan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.